Lanjut dua kabar yang mantap jos nih bos. Nah, pertama nanti datang dari rumor panas. Lagi-lagi bocoran dari lembaga KRIS nih, di mana negara kita Indonesia dikabarkan kini telah mengarah ke pengadaan sistem pertahanan rudal Buk MB2K buatan negaranya Bapak Lukashenko, yaitu Belarus bos. Tak main-main. Rumor ini pun bukan sekedar rumor kosong, tapi rumor padat daging kaya lemak nih. Lantas pertanyaannya, mengapa Mimin sebut ini bukan rumor kosong semata? Ada alasan logiknya nih bos. Dan seberapa canggihkah Buk MB2K ini? Apakah aman dari sanksi Katsa? Apakah cocok dengan konsep pertahanan udara nasional kita, Perisai Trisula Nusantara? Setelah ini kita obrolin santai-santai, wahai bosku. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Mama Rika, Paman Donald, yang baru-baru ini membuat pengumuman baru nih terkait persetujuannya untuk rencana membangun 2 kapal perang permukaan terbesar dalam sejarah Amerika. Nah loh, namanya aja bukan kaleng-kaleng bos, karena disebut sebagai Trump Class Battleship dengan desain unggulan USS Defiant. Nah loh, lantas semenakutkan dan seberapa mematikankah kapal perang tercanggih, terkuat Amerika ini? Penasaran? Cus, mari cek. Mari kita ceki-ceki berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, yang pertama kita bahas sedikit bocoran dari lembaga KRIS nih, yang mana beredar rumor mantap bahwa Indonesia dikabarkan kini tengah mengarah pada pengadaan sistem pertahanan udara jarak menengah Buk MB2K buatan Belarus. Dalam sebuah komentar, anggaran pengadaannya pun disebut-sebut mencapai ratusan juta dolar bos. Namun perlu digarisbawahi, sayangnya jumlah unit dan angka pastinya tak berani disebutkan. Karena mungkin ya cukup sensitif atau juga belum ada pernyataan formal dari Kementerian Pertahanan ya kan? Makanya di sini admin sebut rumor bos, tapi ini bukan sekedar rumor kosong nih. Di dunia alutsista itu bukan hal aneh karena sebelum kontrak diteken biasanya masih ada fase penjajakan teknis, penghitungan biaya, negosiasi sistem, hingga sinkronisasi kebutuhan strategis bos. Dan yang bikin rumor ini tidak bisa dianggap angin lalu adalah fakta bahwa Indonesia sebelumnya memang sudah lebih dulu ditawari Buk MB2K secara terbuka. Jadi sebelumnya dikutip dari Airspace Review, ini dia sumbernya, pada 11-14 Juni 2025 lalu dalam ajang Indo Defense 2024 yang digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta, perusahaan pertahanan Belarus E-System Solution memamerkan model skala sistem Buk MB2K bos. Dan bukan cuma dipajang, tapi telah secara resmi ditawarkan kepada negara-negara Asia Tenggara termasuklah kita, tuan rumah Indonesia. Artinya jelas Buk MB2K ini bukan sistem yang tiba-tiba muncul dalam rumor, melainkan produk yang secara serius nih bos, resmi dipasarkan ke Indonesia di forum pertahanan terbesar nasional. Mantap jos. Nah, pertanyaan besarnya sekarang nih, sebenarnya seberapa canggihkah sistem senjata Buk MB2K ini? Kemudian kalau kita beli dari Belarus, apakah ini aman dari sanksi Katsa? Dan apakah sistem ini benar-benar cocok dengan konsep pertahanan udara nasional kita termasuk Perisai Trisula Nusantara? Simak penjelasannya sampai habis bosku. Oke, sekarang kita masuk ke inti obrolan kita bosku. Jadi sebenarnya pada 3 Juni 2025, Belarus juga telah secara resmi meluncurkan sistem pertahanan udara Buk MB2K yang sudah terintegrasi dengan rudal baru buatan dalam negerinya bernama 9M318. Sistem ini pun bukan sekedar pamer-pamer karena sebelumnya telah menjalani uji tembak langsung pada Desember 2024 di wilayah Belarus bos, dekat perbatasan Ukraina. Rudal 9M318 buatan Belarus ini pun spesifikasinya juga bukan kaleng-kaleng nih. Jangkauan tembak hingga 70 km, ketinggian intersepsi sampai 25.000 meter, mampu menghantam target berkecepatan tinggi 1.200 sampai 1.350 meter per detik, di mana targetnya mencakup pesawat tempur, helikopter, rudal jelajah, drone, sampai untuk menghadang rudal balistik taktis. Nah,
Buk MB2K ini pun dibekali radar phased array buatan Belarus, bos, dengan jarak deteksi target pesawat tempur hingga 130 km, serta sistem optoelektronik pasif sejauh 40 km untuk operasi senyap di medan perang elektronik berat. Semua itu dipasang di kendaraan beroda 8x8, siap tempur penuh hanya dalam 5 menit, dan sangat cocok untuk pertahanan udara mobile dan berlapis. Nah, lalu soal Katsa gimana, men? Sanksinya Paman Donald itu ya kan? Nah, jadi karena Buk MB2K ini tidak lagi bergantung pada rudal buatan Rusia, melainkan ia telah menggunakan rudal 9M318 serta radar buatan dalam negeri Belarus, maka ya jelas resikonya lebih rendah, bos, dibanding sistem Rusia murni. Jadi sepertinya ini admin perkirakan bakal aman-aman wae nih, meskipun ya jelas tetap ada faktor geopolitik yang harus dihitung matang-matang. Kemudian soal cucok atau tidaknya dengan perisai Trisula Nusantara, ya secara umum Buk MB2K ini adalah sistem pertahanan udara yang berada di kelas medium rank. Posisinya sangat krusial untuk mengisi celah antara SORAD dan sistem jarak jauh, bisa untuk melindungi objek vital nasional seperti kabar Pertamina kemarin ya kan, sampai dengan membangun pertahanan udara berlapis di wilayah kepulauan, bos. Jadi kesimpulannya ya jelas Buk MB2K ini canggih, resiko politiknya lebih terkendali, dana secara konsep cocok untuk kebutuhan pertahanan udara Indonesia. Jadi sekarang tinggal satu pertanyaannya, apakah Buk MB2K ini akan benar-benar jadi bagian dari perisai langit Trisula Nusantara, dan berapa baterai yang mau dibeli? Mari kita nantikan saja info-info, rumor-rumor mantap selanjutnya, bosku. Oke, kabar selanjutnya datang dari Mar-a-Lago di Florida, Amerika, bos. Jadi pada Senin malam 22 Desember 2025 kemarin, Presiden Amerika Paman Donald resmi telah mengumumkan keputusan besar yang mengguncang jagat pertahanan laut dunia, bos. Jadi skala global nih, di mana Paman Donald menyatakan telah menyetujui rencana Angkatan Laut Amerika untuk memulai pembangunan 2 kapal perang permukaan raksasa yang disebut-sebut akan menjadi kapal terbesar, kapal perang paling mematikan yang pernah dibangun Amerika sepanjang sejarahnya. Nah loh, ini dia sumbernya, bos. Admin pun gak ngarang-ngarang nih. Jadi kalau dulu Paman Donald ini cuma main sanksi-sanksian doang, sekarang nampaknya lebih sangar sih. Udah lebih ke arah militer-militeran dan perang langsung ya kan. Ngancam pakai kekuatan, bos. Tak main-main, kapal ini pun sementara dijuluki Trump Class Battleship. Jadi pakai namanya Paman Donald, dengan desain unggulan USS Defiant. Visual yang beredar menunjukkan superstruktur futuristik terintegrasi, VLS dalam jumlah masif, 2 meriam Mark 45 kaliber 5 inci, serta railgun generasi terbaru yang langsung dikonfirmasi sendiri oleh Paman Donald. Tak cuma itu doang, bos. Kapal ini juga akan membawa rudal hypersonic CPS, rudal Tomahawks, kemudian standar misil, hingga yang paling sangar adalah rudal jelajah nuklir SLCMN. Ini menjadikannya elemen baru dalam triad nuklir Amerika dari permukaan laut, bos. Dalam pidatonya, Trump bahkan menegaskan bahwa kapal-kapal ini bakal jadi kapal permukaan paling mematikan, sekaligus jawaban atas armada lama US Navy yang dinilai sudah usang dan ketinggalan zaman. Presiden Trump bersama Menteri Angkatan Laut John Phelan bahkan menyebut kapal ini sebagai komando armada masa depan, pusat kendali para admiral, di mana kini 2 kapal telah disetujui, 10 unit lainnya direncanakan, dan hingga 25 unit akan dibangun jika industri Amerika mendukung. Dan kini satu hal jelas, bos, era kapal perang raksasa Amerika resmi dimulai. Ngeri-ngeri sedap.